di saluran Naisah Andifah. Kita akan membahas bab 3 tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Namun, seperti yang sudah Ibu bilang, kita tidak bisa langsung memasuki bab 3 ini karena ada materi apersepsi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Oleh karena itu, Ibu akan ulas kembali rumus-rumus dasar fungsi trigonometri. Diantaranya ini ada 6 rumus semuanya. Tolong nanti kalian hafalkan dengan seksama rumus-rumus ini. Kalian hafalkan dengan baik bahwa turunan dari sinus X adalah cosinus X. Kemudian jika turunan dari cosinus X, turunannya adalah negatif sinus X. Nah, ini biasanya dua rumus ini mudah dihafal ya, karena cuma bolak-balik. Sin turunannya cos, cos turunannya negatif sin ya, walaupun ada negatifnya. Nah, tentu berbeda dengan turunan tangen. Tangen ini turunannya bukan kotangen ya, tapi sekan, dan sekannya pun ada kuadratnya, sekan kuadrat X. Nah, kemudian turunan dari kotangen X sama turunan kotangen pun jangan sekali-kali berpikir turunannya adalah tangen, tapi turunannya adalah negatif kosekan dan ada kuadratnya, negatif kosekan kuadrat X. Nah, ini untuk rumus dari tangen X dan kotangen X. Tolong dihafalkan dengan baik. Nah, bagaimana kalau misalnya fungsinya sekan X? Apa turunannya? Nah, untuk sekan X, turunannya adalah sekan X yang muncul kembali. Jadi kalau sekan X, turunannya pasti ada sekan X-nya. Kemudian dikalikan dengan tangen X. Jangan lupa masih dikalikan dengan tangen X. Nah, ini adalah turunan dari sekan X. Lalu bagaimana dengan turunan dari kosekan X? Kosekan X turunannya adalah kosekannya muncul kembali seperti ini, dan jangan lupa dikalikan dengan kotangennya, yaitu kotangen X negatif. Nah, inilah rumus-rumus trigonometri yang harus kalian hafalkan agar kalian bisa siap untuk mempelajari bab 3 tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan? Di sini kan turunannya ada yang positif, ada yang negatif. Positif, negatif. Nah, bagaimana trik agar kalian selalu ingat apa yang harus negatif, apa yang harus positif? Ya, mungkin ada yang ingat dalam hatinya berbicara. Nah, untuk membedakan untuk positif negatif adalah kamu ciri-cirinya adalah supaya gampang menghafal. Ketika fungsinya hurufnya depannya C seperti ini, C, maka turunannya pasti negatif. Kamu perhatikan yang keempat, kotangen di sini juga depannya C, maka hasilnya juga negatif. Sekan positif. Ini kosekan C depannya, maka di sini negatif. Nah, itu hanya trik menghafal saja. Jadi negatifnya bukan gara-gara C ya. Ini hanya cara menghafal saja, turunannya apakah negatif, apakah positif. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, akan diberikan contoh soal yang berkaitan dengan rumus dasar fungsi trigonometri. Mungkin satu saja sudah cukup. Misalnya Ibu berikan suatu fungsi fx sama dengan cosinus x min sinus x ditambah 2x. Maka turunannya adalah, yang ditanya adalah turunan pertama, maksudnya turunan pertama. Berarti f aksen X, tinggal kita lihat. Jadi sekali lagi, rumus ini berlaku kalau misalnya fungsi awalnya seperti ini. Baru ada rumusnya, ini rumusnya. Kalau misalnya bentuknya berbeda, tidak seperti ini, maka harus diotak-atik terlebih dahulu, dikondisikan supaya muncul bentuk-bentuk seperti ini. Baik, kita kembali lagi ke contoh. Nah, bisa dilihat di sini. Fungsinya asalnya cosinus X dikurangi sinus X ditambah 2X. Karena di sini operasinya operasi tambah kurang ya, atau di sini kurang dulu baru tambah. Maka kalian tinggal menurunkan tiap suku-sukunya. Pertama, turunan kosinus. Apa turunan kosinus? Ya, turunan kosinus adalah, bisa kamu masih lihat di sini. Kosinus turunannya adalah negatif sinus X. Kemudian karena di sini penghubungnya kurang, berarti dikurangi sinus X. Kalau kamu masih lupa, bisa lihat di atas turunan sin adalah cosinus
X. Nah, Ibu sengaja digabung dengan fungsi aljabar. Kalau fungsi aljabar tetap sama ya. Ditambah turunan dari 2X adalah 2. Tentu masih hafal semua. Nah, mungkin Ibu nggak akan terlalu banyak mengupas rumus-rumus yang hanya menggunakan rumus dasar fungsi trigonometri. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk mengefektifkan waktu, Ibu mau lanjutkan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri lanjutan. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri lanjutan ini, nah sebenarnya kalau dulu dikenal dengan rumus berantai. Rumus berantai mungkin berlaku juga pada turunan fungsi aljabar. Namun yang Ibu ulas di sini adalah turunan fungsi trigonometri. Istilahnya adalah lanjutan. Nah, untuk rumus-rumusnya sebenarnya yang digunakan adalah rumus dasar yang ada di sini. Rumus-rumusnya sebenarnya ini. Cuma ada sedikit pengembangan soalnya di sini, yaitu misalnya untuk yang A. Tentu berbeda dengan rumus dasar di sini. Kalau di sini kan asalnya fungsinya sinus X. Kalau di sini fungsinya adalah sinus 5X. Apa yang membedakan? Ada yang tahu yang membedakan apa? Baik, yang membedakan adalah sudutnya. Pada rumus dasar ini sudutnya adalah hanya X atau 1X. Sementara di sini sudutnya adalah AX. Kalau Ibu tulis secara umum, ini sudutnya adalah AX. Jadi jangan lupa depan dari operasi trigonometri adalah sudutnya. Nah, ini AX berarti A-nya 5. Nah, oleh karena itu bagaimana mencari turunan ketika sudutnya AX bukan 1X? Nah, Ibu langsung jawab di sini langsung. Turunan pertama berarti kita akan mencari F aksen X sama dengan, nah mungkin sedikit saja bedanya cara mengerjakan soal seperti ini. Kalian bisa mengerjakan pertama menurunkan sudutnya dulu, boleh. Jadi sudutnya apa? Sudutnya 5X. Turunkan dulu sudutnya 5X, berarti turunannya adalah 5. Setelah itu baru kali, penghubungnya kali, baru turunan dari sinusnya itu sendiri. Nah, untuk turunan sinusnya kita gunakan rumus dasar yang sudah kalian pelajari yang ini. Sin turunannya adalah kosinus. Maka di sini 5 dikali kosinus. Sudutnya kalau di sini X kembali jadi X. Nah, kalau di sini sudutnya 5X, maka di sini pun sudutnya tetap 5X. Nah, jadi ini adalah hasil dari turunan sinus 5X, yaitu 5 kali kosinus 5X. Nah, untuk titik ini sebenarnya boleh dihilangkan. Kamu boleh menulis menjadi 5 kosinus 5X. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut untuk lebih jelasnya yang B. Untuk soal B, Ibu berikan fungsinya Gx. Ini nggak masalah ya, sama aja. Ini sekedar nama saja, nama fungsinya fx. Ini nama fungsinya G, dalam variabelnya sama variabel x dari kosinus 2x. Nah, ini pun sama, berarti kamu triknya adalah mencari turunan pertama atau G aksen x. Turunan dari sudutnya terlebih dahulu. Sudutnya 2x. 2x turunannya adalah ya 2. Jangan lupa dikalikan. Kalau mau tulis titik boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kali dengan apa? Turunan dari kosinusnya sendiri. Jadi turunan cosnya melihat ke rumus tuh. Cos turunannya yang ada di sini, turunannya adalah negatif sinus x. Berarti dikalikan dengan, karena negatif sebaiknya dikurung, negatif sinus. Nah, jangan lupa, jangan sinus x ya, kita lihat sudutnya 2x, maka sinusnya pun sesuai dengan soal, yaitu sudutnya 2x. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau sudah diperoleh seperti ini, maka tinggal dikalikan. 2 kali negatif 1, artinya ini jadi negatif 2 sinus 2x. Begitu.
Jadi bisa kalian simpulkan, jadi turunannya adalah min 2 sinus 2x. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kita lanjut lagi soal yang C. Ibu langsung bahas di sini. Nah, ini pun diberikan fungsi hx. Masih sama variabelnya x ya, cuma nama fungsinya namanya h. Untuk sinus dalam kurung 2x min 1. Nah, apa bedanya soal C dengan soal AB? Ya, sepertinya ada yang sudah tahu. Ya, betul. Bedanya adalah sudutnya. Sudutnya, untuk yang A sama yang B, sudutnya ini 5x. Kalau GX sudutnya 2x. Nah, kalau yang C, sudutnya bukan hanya 2x. Karena di sini 2x min 1, berarti sudutnya sepaket 2x min 1 karena dikurung. Bedakan kalau misalnya bentuk soalnya seperti ini. Hx sama dengan sinus 2x min 1. Nah, seandainya tidak dikurung seperti ini berarti sudut dari sinusnya adalah 2x. Terus min satunya apa? Min satunya adalah aljabar biasa. Jadi fungsi aljabar tanpa variabel x. Nah, bagaimana kalau menurunkan yang ini? Ini dulu kita turunkan. Kalau misalnya soalnya memang bentuknya seperti tanpa kurung, berarti ini turunannya adalah triknya sama seperti tadi. Turunan dari sudut 2x, turunannya 2. Turunan dari sini adalah kosinus. Sudutnya tulis sesuai dengan soal 2x. Kemudian turunan dari negatif 1. Karena tidak ada variabel pasti 0. Negatif 0 tidak usah ditulis, ini jawabannya. Kalau soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat soal yang ada di sini. Ya, baik, kita mulai menjawab langsung di sini. Berarti H aksen X sama dengan, langkahnya seperti biasa, turunkan terlebih dahulu sudutnya. Kebetulan sudutnya 2x min 1, berarti turunan dari 2x. Turunannya berapa? 2. Oke, baik. Negatif 1 pun sama diturunkan. Negatif 1 turunannya berapa? 0. 0. Tambah 0 nggak usah ditulis. Berarti sudah selesai. Sudutnya sudah selesai, berarti tinggal turunan dari sinnya sendiri. Sin turunannya sudah hafal semua ya? Cos. Turunannya adalah kosinus. Nah, terus sudutnya berapa? Sudutnya seperti soalnya, sepaket, yaitu 2x negatif 1. Sudah selesai nih jawabannya. Nah, sekarang bedakan antara soal yang C dengan yang sebelahnya ini. Beda jawabannya. Ya, mungkin itu aja untuk turunan fungsi trigonometri lanjutan ABC. Silakan disimak kembali, dipelajari kembali. Nanti kita akan lanjut pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.